Oke, jumpa lagi dengan saya Mas Bro di channel Teknik Kreatif Alternatif. Oh ya, semoga sehat selalu ya Mas Bro. Saya mau bahas mesin yang saya buat, yang saya rakit ini semuanya. Jadi mesin ini bekas dari kompresor kulkas. Saya dapat sudah hancur, yang masih utuh kebetulan itu blok sama seher. Jadi kompresor kulkas mirip-mirip seperti ini, tapi tidak persis seperti ini. Crankshaftnya ini tidak seperti ini. Crankshaftnya cuma satu seperti ini. Cuman begini maksud saya. Jadi bandulnya ini di sini. Ini bandulnya ini lebih lebar nih, tapi saya buang, saya potong agar crankcase-nya ini lebih kecil. Kalau sehernya ini mirip seperti ini, tapi karena ini terlalu pendek sehernya, jadi sehernya ini modelnya hampir sama. Ini lubangnya saya tambah untuk melancarkan pelumasan. Terus ini saya sambung pakai potongan dari bodi ini untuk menyambung ini. Saya menyambungnya ini di baut, jadi ini dibor, ini sehernya dibor, terus dipasang baut. Setelah itu bagian dalam sini ulirnya dirusak, jadi ketika ini bergerak ulirnya tidak kecil kemungkinan untuk kendor. Terus yang bagian ini, bagian sini tidak sama dengan sini, aslinya sih sama, tapi ini saya tutup dengan lem porting yang merek Fahrenheit itu. Ditutup karena bagian ini ketemunya di bagian exhaust ini. Jadi kalau ini tidak ditutup, nanti pas langkah kompresi ke bawah akan bocor. Jadi lubang-lubang yang di sini nanti ketemunya di sini, nanti bocor. Kompresi bawah nanti bocor. Ini saya sambung karena terlalu pendek, jadi pas membuat ini lubang pembuangan aslinya bukan sebelah sini, saya sebelah sini. Ini terlewat ini. Harusnya nih posisi ini lubang exhaustnya ini harus tetap tertutup. Jadi ini saya ganjal naik ke atas, otomatis kan ini lubang exhaustnya ini tetap tertutup, tapi bagian atas ini nanti kurang, jadi saya tambah, saya sambung seperti ini. Saya sambung. Oke, ini yang bagian bloknya. Nah, ini semua, hampir semua ini saya papas, saya rapikan. Nah, sirip-siripnya ini saya bentuk menggunakan gerinda potong yang ketebalannya 2 mili. Ini sengaja saya tidak lepas, ini agak susah, ini bautnya gampang rusak. Terus ini kemarin agak bocor, asapnya keluar dari sini, jadi ini saya lem pakai lem JB Weld ini yang tahan kurang lebih kalau tidak salah itu 260 derajat Celcius. Jadi ini sirip-sirip ini saya bentuk menggunakan gerinda semua ini. Nah, setelah dibentuk nanti dirapikan menggunakan sikat kawat seperti ini. Nah, setelah dibentuk nanti dirapikan pakai kawat seperti ini. Tapi ini saya tidak pasang di gerinda, ini sebenarnya untuk gerinda, tapi saya pasang di bor. Jadi RPM-nya tidak terlalu kencang. Saya takut kalau terlalu kencang ini biasanya kawatnya pada lepas. Terus di crankshaftnya ini saya tambah alur untuk pemasangan o-ring agar
kompresi di crankcase tidak bocor. Saya pakai dua ini saya tambah o-ring karena alur-alur ini yang bagian sini ini terlewat di sini, jadi bocor. Akhirnya saya bikin alur, terus ditambahi o-ringnya dua. Saya pakai dua, satu mungkin cukup tapi saya kurang yakin, jadi saya tambah dua. Terus alur-alur yang tidak berguna ini saya tambah juga ini pakai lem Fahrenheit. Ini pakai lem Fahrenheit, lem porting. Terus yang ini juga nambahnya pakai Fahrenheit. Ini kan alur ini kan tidak dalam, paling setengah mili. Jadi agar tidak gampang lepas, ini dibor dulu, ini bagian sini dibor, terus ya ada yang tembus ada yang tidak. Jadi nanti kalau pas dipasang dikasih lem porting ada yang tersisa ke dalam, nah nanti yang bagian dalam ini nanti dirapikan, jadi ini tidak gampang lotok, tidak gampang lepas karena tertahan di lubang-lubang ini. Terus kalau cara penambalan, kalau misalnya membuat mesin misalnya ada saluran yang salah, lubang yang salah, cara menambalnya itu pun seperti itu, pakai lem porting merek Fahrenheit itu. Terus misalnya ini lubang ini mau ditambal, kalau ini licin los, nggak ada alur-alurnya kan, kemungkinan dia gampang lepas, gampang bocor. Jadi biar awet, ini bagian sini dalam ini dilukai dulu pakai bor kecil saja, pakai bor 2 mili atau 2,5 mili, tidak sampai tembus, paling kedalaman bor paling 1 mili atau 1,5 mili lah, beberapa lah, mungkin ada 4 atau 8, baru nanti ditambal pakai lem porting. Terus biar benar lengket, ini bloknya ini harus benar-benar bebas dari oli. Jadi ini saya cuci pakai bensin, habis cuci pakai bensin terus dikeringkan pakai hot air gun atau pakai hair dryer juga bisa, tapi saya pakai pemanas atau alat las PVC. Jadi cara menambalnya ini harus bersih, bebas dari oli. Nah, ketika mau menambal ini sehernya, pistonnya ini dipasang, tapi ini diolesi oli, dimasukkan, diolesi oli, baru lem portingnya dipasang, ditekan ke sana, ditekan, tunggu kering, nanti dilepas. Nah, jadi bagian yang ditambal ini langsung otomatis rata. Kalau cara saya menambal itu seperti itu. Ini juga aman, ini masih aman, cuman syaratnya itu. Oke, lalu yang saya bahas ini generator AC-nya atau dinamo AC-nya menghasilkan tegangan tinggi. Jadi ini kalau diputar tangan seperti, nanti saya kasih videonya juga, kalau diputar dengan tangan dia sudah bisa menyalakan lampu LED. Nah, kalau diputar agak kenceng, cepat seperti itu, diukur ini tegangan yang keluar itu sekitar 20 sampai 30 volt. Nah, ini outputnya kan sebenarnya dua ujung, tapi yang satunya ini saya solderkan ke bodi ini, ke masa. Jadi untuk meringkas jumlah kabel, jadi lebih rapi lah, seperti itu. Untuk arah lilitan bebas.
Nah, terus untuk dimensinya ini, terus sama modelnya ini jadi seperti kayak bentuk U, tapi ada dua, jadi modelnya seperti ini. Nah, seperti ini. Sebentar saya gambar. Jadi model ini itu seperti ini. Jadi seperti ini ada dua, cuman masanya nanti beradu. Masing-masing bentuk ini ada dua, seperti ini. Ini sama yang ini. Jadi ini nih di dalam sini ada inti besinya, inti kumparan, tapi terbuat dari pipa. Ini masanya seperti ini. Nah, tempat koilnya ini, bentuk koilnya itu seperti ini. Inti besinya, inti lilitan, inti kumparan yang di sini modelnya seperti ini. Nah, yang pipanya ini lebih besar. Yang bagian ini lebih besar, ini lebih kecil untuk memasukkan yang ini, yang model ini seperti ini. Pertama pasang satu, masukkan ini koilnya, baru yang satunya lagi, baru nanti dimasukkan di dudukannya ini. Jumlah lilitan saya tidak hitung, cuman ketika saya ukur ini resistansinya itu sekitar hampir 700 ohm menggunakan kawat diameter 0,12. Yang diameter ini bentuknya kan seperti ini. Yang ini diameter luar ini 40 mili. Diameter dalam yang kecil yang ini diameternya 24 mm. Terus ketebalannya ketebalan sini 16 mili. Jadi resistansinya itu kalau tidak salah ingat ini sekitar 700 atau 650. Sebentar saya ukur dulu. Ini outputnya cuma satu, yang satu saya solderkan di bagian masa ini ya. Nah, jadi resistansinya itu sekitar 636 ohm. Lebih tinggi tidak masalah. Ya, sekitar sampai 700 tidak masalah. Lalu saya bahas untuk ini CDI-nya. Ini CDI AC seperti yang digunakan pada motor. Terus ini yang koilnya ini menggunakan pematik kompor gas yang menggunakan pematik elektrik yang pakai baterai. 2 baterai biasanya dia pakai. Cara menyambungnya ini seperti ini. Ini kan yang bagian sini, ini bagian sekunder. Diukur saja resistansinya. Kalau dia resistansinya tinggi berarti dia bagian sekunder. Atau ada ciri-cirinya ini, keluaran kawatnya ini gede ini. Nah, untuk merakitnya ini ujung sekunder kan ada dua ya, yang primer satu digabungkan.
Jadi ini nanti yang ke CDI. Terus yang satu ini ke masak, ini ke busi otomatis. Nah, yang ini kan yang dari kapasitor, maksudnya ini yang dari yang ke kapasitor ini, yang dua ini, yang gabungan ini, yang gabungan ujung sekunder dengan primer ini nanti yang ke bagian kapasitor di CDI ini, yang saya pakai kabel ini yang warna kuning. Nanti saya gambar itu skema ininya saya gambarkan. Oke, seperti itu saja ini yang untuk pengapaiannya, koilnya. Sekarang saya gambar skema CDI-nya. CDI-nya ini sederhana sekali, ini modelnya seperti ini, skemanya seperti ini. Ini dioda 1N4007. Cari saja di center yang dicas itu, banyak dioda yang 1N4007. Lalu ini resistor 1K, ini 1N4007. Ini elko atau kapasitor elektrolit. Ini bagian positifnya, ini negatifnya. Di sini. Terus ini ada lagi resistor, disambung kemari, disambung ke sini. Ini nilainya 2K2, warnanya merah. Kalau 1K coklat, hitam, merah warna resistornya. Kalau ini warnanya warna utama merah. Kalau ada warna emas atau kuning itu warna toleransi. Lalu ada lagi nih resistor, sambung kemari. Ini nilainya 1K lagi nih, 1K, warnanya tadi coklat, hitam, merah. Ini untuk yang ke SCR 2P4M. Ini untuk kaki nomor 1, pin nomor 1. Yang ini untuk pin nomor 3. Yang ini untuk kaki nomor 2. Ini ke sini. Ini ke masak atau ground negatif. Di sini ada lagi nih dioda, sama diodanya dengan ini sama, 1N4007. Ini dioda yang di sini juga sama. Ini kapasitor Miller, nilainya 105 1 UF, tegangannya 400 volt. Nah, baru yang ini ke coil. Yang ini ke pulser. Nanti saya bahas selanjutnya. Pulser ini ke massa. Lalu yang ke sepul pengapian, yang ini sepul pengapian, yang pin nomor 2 ini ke sini. Yang pin 2 ke sini.
Eh, kayaknya cukup, ini sama ya, 1N4007, 1K 2K. oh ya, ini nilai ini saya lupa, sebentar, saya pakai ini 22 UF, tegangannya 50 volt, 22 UF 50 volt. Terus untuk kaki-kakinya SCR ini, misalnya ini SCR nya menghadap kemari nih, ada kode-kodenya, saya gambar seperti ini. Nah, ini pin 1 2 3, 1 2 3, 2P 4M. Jadi ini pin 1, pin 2, pin 3. 1 2 3. Untuk kontaknya, kesaklarnya ini dari 10 pengapian ini ditambahkan dioda ini. Nah, ini yang ke kontak. Untuk simbol ini di bentuk fisiknya dioda, yang bagian ini, yang di sini ada garisnya ini, seperti ini. Ya, yang ada garis atau strip tanda ini, bagian ini kan ada strip tanda strip, ini beda dengan yang ini. Yang ini positif, ini negatif. Yang ada tandanya ini berarti yang ada stripnya seperti ini. Jadi cara kerjanya kontaknya ini, jadi listrik dari 10 pengapian ini, 10 pengapian yang dari sini itu melalui dioda itu di-groundkan. Jadi kalau untuk mematikan modelnya seperti ini. Misalnya ini saklar, ini masa nih, masa ini ke masa. Jadi untuk mematikan ini ke sini, untuk mematikan ini harus saklarnya nyambung. Kalau posisi mematikan, kalau menghidupkan ini saklar dilepas. Jadi saat dimatikan, tegangan dari spool ini dia tidak bisa mengisi ke koil ini. Dia dikonsletkan ke bagian ground atau ke netral atau ke body atau ke masa. Pakai saklar seperti ini, 1N4007. Itu sederhana sekali ya. Model CDI-nya. Tunggu saya lihat dulu, siapa tahu ada salah. Kalau kapasitor Miller pasang bolak-balik tidak masalah. Kalau yang elektrolit harus lihat tandanya ini. Kalau di bagian kaki ini ada tanda-tandanya strip seperti ini, berarti bagian negatif. Yang tidak ada tanda stripnya positif. Nah, ini pulsernya. Nah, pulsernya ini saya pakai bekas coil relay yang kecil ini, yang besar juga ada masalah. Ini juga sebenarnya dari coil itu ada 2 output, tapi yang satu saya langsung ke groundkan ini ke masa. Jadi yang keluar cuma 1. Untuk keluaran yang ke CDI
sembarang saja tidak masalah. Yang satu di groundkan body, keluar satu ke CDI ini yang saya pakai ini warna biru. Nanti ini kan kalau dilewati medan magnet dia mengeluarkan tegangan. Nah, tegangan ini melalui ini untuk menghidupkan, mengonkan si SCR ini, SCR 2P4M. Untuk mengonkan SCR 24M. Terus magnet yang saya gunakan, tunggu sebentar. Magnet yang saya gunakan ini saya pakai magnet Neo. Ini magnet Neo bekas dari VCD player. Pakai magnet, pokoknya yang penting magnet lah, tidak harus tidak harus magnet Neo. Magnet Neo lebih bagus. Jadi jarak antara, karena kemagnetannya kuat, ini enggak harus dekat banget, ini sudah bisa men-trigger mengeluarkan tegangan untuk mengonkan, menghidupkan SCR ini. Nah, nanti kalau misalnya tidak ada keluar api, ini magnet kan kutubnya di sini sama bagian sini. Kalau tidak mengeluarkan api ini tinggal dibalik saja. Nah, yang di saya ini saya masangnya saya tanam seperti ini. Biar lebih aman, saya pasang seperti ini ditanam. Karena RPM-nya tinggi, takutnya ini lepas. Saya menggunakan lem besi atau lem epoksi merek, pakai lem besi seperti ini, Texton yang 5 menit. Magnetnya magnet Neo. Saya sukanya ini medan magnetnya kuat, bentuknya kecil. Lalu saya bahas ini, tunggu sebentar ya. Nah, jadi untuk ininya, ini kan ada 4 kuilnya di tengah ini. Oh ya, ini kuilnya apa, tempat lilitannya ini atau kokernya saya ini menggunakan PCB. Bagian samping ini pakai PCB, yang bagian dalamnya saya menggunakan plastik mika yang untuk pelapis ini, pelapis pada proses penggulungan dinamo pompa air atau generator lah, yang warnanya putih susu itu dibentuk bulat. Ininya PCB-nya dibentuk bulat, masukkan lalu dilem, baru digulung lilitannya. Nah, untuk magnetnya ini karena ini ada 4, jadi magnetnya ini ada 4 kutub. 4 kutub karena ini membentuknya memutar, jadi melingkar. Jadi saya menggunakan magnet ada 12. Saya menggunakan magnet kecil, magnet ferrit bekas kipas gantung. Di sini 3, semuanya 3. Lebih rapat ini lebih bagus. Ini hanya untuk simulasi saja. Jadi ini kutubnya misalnya S, ini N, S, sini N. Jadi ada 12 magnet tapi 4 kutub. Kipas gantungnya seperti ini. Jadi di rotornya itu ada magnet seperti ini. Ukurannya bebas, ukurannya tinggal menyesuaikan dengan diameter ini. Jadi
ini sebenarnya ini sama cara kerjanya dengan ini, cuman saya simpelkan ini pakai 4 kutub, kalau yang ini pakai 20 kutub. Kalau pakai ini saya ribet masangnya ini di bagian ini, jadi saya bikin sendiri, menyesuaikan ini, tapi nyontek persis cara kerjanya ini. Oke, untuk spool pengapian dan magnet. Oh ya, untuk top pengapian itu seperti ini. Nih. Jadi magnetnya ini, terus pulsernya ini. Trigger yang masuk ke ini. Jadi ketika magnet ini melewati pulser, dia baru mengeluarkan tegangan. Contoh seperti ini. Misalnya kalau masih satu garis seperti ini belum mengeluarkan tegangan, belum bisa untuk memicu ini mengaktifkan SCR. Jadi harus dia melewati. Kalau sudah terlewati baru dia mengeluarkan tegangan. Nah, untuk top pengapiannya ini modelnya seperti ini. Cara pengaturannya, nanti seher piston itu ketika di posisi titik mati atas, piston di TMA. Nah, ketika piston di TMA, ini posisi magnet sudah melewati ini. Misalnya ini berputarnya ke sana, ke sini. Jadi ini TMA, magnet sudah melewati ini. Atau ini TMA, tapi diturunkan sedikit sekali. Misal kalau dari poros engkolnya itu, crankshaftnya itu dimundurkan sekitar 7 atau 10 derajat lah. Kalau pas juga tidak masalah, tetap bunyi, tapi powernya kurang. Untuk style timing pengapian itu seperti itu. Piston di posisi TMA, magnet sudah melewati pulser, misal putarnya ke kanan. Jadi magnet ini untuk pemicu pulsernya ini sudah melewati, bukan pas rata sama satu garis, tapi sudah melewati. Nah, kalau pakai magnet neo ini, biarpun jarak dari ini ke ini renggang begini, dia masih bisa berfungsi. Kalau pakai yang magnet pair pun kayaknya sih bisa, sama saja. Kalau kurang ya tinggal didekatkan saja seperti ini. Oke, yang sistem pengapian sudah ya seperti ini. Mungkin cukup jelas. Kalau kurang jelas, ada yang perlu ditanyakan, tinggal ditanyakan di kolom komentar. CDI sudah. Kipas hanya tambahan lah, mau ditambah kipas juga boleh, ndak pun ndak masalah. Kipas sudah. Terus oh ya, ini untuk membrannya, membrannya ini saya pakai plat baja ketebalan 0,15, tapi modelnya agak panjang biar agak lentur, jadi tidak berat. Ketika di piston bergerak ini tetap bisa membuka dan menutup. Nah, untuk model lubangnya ini seperti ini, memanjang. Biarpun ini kaku, tapi
tendangan isapannya ini masih cukup kuat untuk menggerakkan membran ini. Cukup kaku ini. Nah, kalau masangnya seperti ini membrannya ini agak dibengkokkan seperti ini. Jadi nanti menutupnya cukup kuat, membalinya juga cukup kuat, cepat maksud saya. Nah, ini untuk penahan saja seperti ini. Ini saya menggunakan plat aluminium dural. Untuk cara membuatnya, dibikin alur. Ini saya agak bentuknya sudah kurang bagus karena ada beberapa kali perubahan model ini. Dari yang cocok yang seperti ini. Ini aluminium dural, saya pakai dua plat yang tebal 10 mili, pakai dua, didobel. Ini ada baut sebenarnya ini, cuma saya tutup. Jadi dibikin alur, taruh terus dilubangi. Nah, ini bikin alur sampai sini, lebih dari separohnya ketebalan plat berarti. Terus potong plat aluminium dural juga, modelnya seperti ini, tapi lubangnya ini memanjang seperti ini. Nah, dilem ke sana pakai lem sama, saya pakai lem epoksi seperti ini. Jadi lubangnya ini agak membelok, set seperti ini. Ini seperti ini. Kalau bahan-bahan ini dari pipa, kebetulan saya ada mesin bubut jadi agak mudah. Tapi kalau misalnya pun tidak ada mesin bubut, mungkin kalau telaten pakai grinder juga bisa. Ini pakai pipa, ini juga pakai pipa ini. Jadi yang bagian dalam ini, bosing ini masih aslinya kompresor kulkas ya. Masih bagian ini. Jadi ini tidak pakai laher, tapi bagusnya pakai laher sih. Dimasukkan ini, masanya juga ditambah lem, sama pakai lem plastik setil seperti ini yang murah. Kalau yang ini juga pakai pipa ini pakai plat pipa, cuman di titik las karena tidak mungkin saya mengelas rapat di sini, jadi ini dirapatkan pakai lem porting yang Fahrenheit atau JBL yang tahan cukup lebih tinggi lah dari plastik setil yang tadi itu. Lalu karburator ini pakai keran udara. Kalau saya gambarkan, ini untuk mengatur bensin. Terus yang kesini nih saya menggunakan ini dari korek gas yang di ujung korek gas itu yang keluar gasnya nih, yang ada apinya. Pakai itu, ada masukan dari grup, ternyata benar juga. Kalau yang ini saya buat dari dop ban motor ini pakai pipa tembaga, diruncingkan, lubangnya kurang lebih sekitar 1 mili, 0,8 sampai 1 mili. Terus yang di bagian dalam ini juga lubangnya itu kurang lebih 0,8 sampai 1 mili lah. Ini saya rekam cuma menggunakan lem, tidak memungkinkan saya solder. Jadi bensin masuknya dari sini. Ini untuk mengatur debit. Nah, ini bol
bolanya ini, keran ini. Ini sudah tidak memungkinkan saya lepas, jadi ini saya tidak bisa lepas. Cuman yang bola-bola ini dibor diameter 3 mili agar bisa bergerak bebas. Nah, ini pipa needle-nya ini pas di tengah, jadi dia bisa bebas bergerak seperti ini. Ini agar tidak terlalu keras, masangnya ini tidak perlu kenceng-kenceng. Kurang lebih seperti itu karburatornya. Itu untuk yang sementara saya pakai, sebenarnya ini masih kurang maksimal, masih kurang bagus. Mungkin diameternya turun kurang besar, diameter lubang needle jetnya juga mungkin kurang besar, maksudnya tidak sesuai dengan cc-nya ini mesin, mungkin seperti itu. Kayaknya cukup seperti itu ya yang perlu saya bahas. Jadi bekas kompresor kulkas ini tidak terlalu banyak perubahan. Ini lubang aslinya ini seperti ini, saya tutup menggunakan aluminium. Jadi untuk merakit ini sebenarnya butuh tab untuk membuat ulir. Sebentar saya tunjukkan. Nah, ini tab yang saya punya untuk membuat ulir. Kalau ini M3 kali 0,5, M3 kali 0,5. Ini untuk baut yang paling kecil, jadi kalau kode M3 kali 0,5, bor yang digunakan itu cara ngitungnya 3 dikurangi 0,5, jadi diameter bor yang digunakan adalah 2,5. Bor yang digunakan 2,5 kalau untuk baut M3 kali 0,5. Terus yang ini untuk baut kunci 6, ini M4 kali 0,7, jadi diameter bornya itu 4 dikurangi 0,7, ketemunya berarti 3,3. Tapi diameter bor diameter bor 3,3 itu jarang ada. Kalau ada di online. Ini pakai yang 3 mili, jangan yang 3,5. Pakai yang lebih kecil. Kalau yang pakai 3,5 nanti ulirnya terlalu kurang dalam, mudah dol. Ini yang untuk M5 kali baut M5 kali 0,8 untuk baut kunci 8. Mata bornya berarti 5 dikurangi 0,8 berarti 4,2. Saya pakainya bor 4 mili, jangan yang 4,5. Resikonya tadi itu, bautnya gampang dol, ulirnya terlalu kurang dalam. Nah, ini untuk baut M6 kali 1 atau baut kunci 10. Diameter bornya berarti 5 mili. Diameter bornya 2 mili. Ini itu baut 12 M8 kali 1,25. Cara ngitung bornya itu. Ini angka depan dikurangi ini. Ketemu diameter bor. Jadi untuk membulatkan diameter bor itu pembulatannya ke bawah, jangan ke atas. Kalau ke atas nanti lubangnya terlalu besar, ulirnya gampang dol. Karena kedalaman ulirnya itu kurang. Terlalu kurang lah. Oh iya, untuk membentuk lubang-lubang transfer saya menggunakan mata tuner seperti ini dan seperti ini.
karena ini yang hanya ini yang saya punya. Pakai grinder, ini saya bikin sendiri. Membentuknya seperti ini. Nah, untuk membuat lubang bilas dengan exhaust itu cara pembuatannya itu seperti ini. Jadi selisih jarak. Kalau misalnya piston seperti ini, misalnya ini lubang bloknya, ini pistonnya. Nah, misalnya ini piston sudah di titik mati bawah, lubang knalpotnya, lubang pembuangannya itu seperti ini. Nah, lubang bilasnya ini lebih rendah setengahnya dari lubang ini, setengahnya. Berarti seperti ini. Jadi ketika piston langkah buang, ketika ini membuka setengah, gas sisa pembakaran ini sudah mulai keluar. Nah, ketika pas setengahnya, lubang transfer ini mulai terbuka. Jadi tiupannya ini agak ke atas ini, membuang. Dan saya selalu membuatnya ini lubang bilasnya itu modelnya seperti ini. Misalnya ini lubangnya, lubang ini, model ini dia agak miring seperti ini. Jadi arah aliran gas barunya, campuran bensin yang dari crankcase itu, dia arah alirnya agak ke atas. Saya pakai dua ini, kanan kiri, yang exhaustnya di sini, lubang pembuangan. Kalau ini nggak usah terlalu dibahas lah ya untuk knalpotnya ini. Cuman bahannya ini pakai tembaga, pakai las perak. Lubang transfer modelnya agak miring ke atas, jadi si gas baru membantu membilas gas sisa agak ke atas. Jadi arah gasnya ini nanti kalau modelnya agak miring seperti ini, aliran gasnya ini agak ke atas. Kalau ini datar-datar saja tidak masalah sih. Kalau untuk yang saluran buangnya. Oke, itu sudah. Kalau kalau ini busi ada di video saya sebelumnya, dicari saja. Ini pakai baut kunci 12. Terus bahan ininya pakai pematik kompor gas, modelnya sebentar. Nah, bahan untuk membuat businya ini yang seperti ini. Dia keramik, mirip lah yang di busi yang sebenarnya. Sebenarnya online ada, cuman harganya mahal, 100 ribuan lah satu. Kecil mungkin kurang lebih seperti ini. Kalau busi sih ya terserah yang mau pakai lah, pakai busi biasa, yang besar juga tidak masalah. Saya sengaja pakai yang kecil biar bentuk businya agak imbang lah dengan model mesinnya lah. Jadi mesinnya kecil tapi businya pakai busi besar sih tidak masalah, itu suka-suka lah. Ini squeeze-nya ini seperti ini, ruang kompresinya, ruang bakarnya aluminium dural tebal 10 mili, cuman ini ada tambah yang 3 mili untuk ini karena ini ketebalnya tidak menjangkau untuk ruang squeeze-nya, jadi saya tambah. Dan juga karena di mesin saya ini pistonnya nih naiknya agak kelewat 1 mili, jadi saya tambahkan ketebalan seperti ini. Kalau tidak nanti kompresinya terlalu padat, susah banget untuk dinyalakan. Busi tonton di video saya sebelumnya ya. Jadi ini diasah pakai gerinda yang mata diamond. Kalau yang murah
yang umum di pasaran itu pakai potong keramik lah, ada di yang video saya yang untuk memotong magnet pakai seperti itu. Ini diasah ujungnya, kalau tidak salah ini diameternya ini sekitar 3 mili, diameter dalamnya ini sekitar 4 atau 5 mili. Jadi model 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 ngasahnya ini seperti ini. Model ngasahnya seperti ini. Nah, bagian sini agak gede. Nah, yang belakang kecil lagi. Terus lubang bautnya, jadi ini masuk ke sana. Set, longgar di sini. Ini agar tidak lolos ke depan lah ketika dipasangkan murnya ini. Ini perapatannya dibantu dengan lem JBW atau lem porting. Saya pakai itu yang tahan suhu tinggi, kisaran 260 derajat Celcius. Oh iya, kalau ini magnetnya, kalau di video sebelumnya yang upload itu karena ini masih tipis jadi kurang berat, kurang kuat untuk kompresi, saya menggunakan roda gigi besar agar bentuknya sedikit agak bagus. Jadi ini itu saya lepas, saya ganti, saya tambah ini plat tebal 4 mili, pipa pipa tebal sekitar 4 sampai 5 mili untuk menambah berat magnet ini. Untuk starternya modelnya seperti ini, sama di mesin diesel, sama persis saya nyontek seperti itu. Oke, seperti itu saja Mas Bro, semoga bermanfaat. Salam sejahtera selalu dari saya, channel teknik kreatif alternatif. Semoga bermanfaat Mas Bro.